Alhamdulillah, sekarang pemerintah Kementerian Sosial telah menambahkan lagi bantuan PKH dan bantuan BPNT bagi warga Indonesia yang baru mendapatkan bantuan-bantuan tersebut. Nah, apakah Anda juga termasuk warga yang mendapatkan bantuan PKH atau BPNT terbaru ini? Mari kita simak video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Welinda Ahmad. Apa kabar Anda semuanya? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan segala urusannya serta dimudahkan rezekinya. Nah, di video kali ini saya akan membahas kabar gembira bahwasanya ada penambahan KPM PKH baru dan KPM BPNT baru. Nah, apakah Anda termasuk di dalam KPM baru tersebut? Simak video ini sampai habis, jangan di-skip agar tidak menimbulkan gagal paham. Dan bagi Anda yang baru bergabung di channel ini, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih. Saya mohon dukungannya kepada Anda semua untuk terus dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya agar Anda mengetahui setiap saya mengupdate info-info terbaru. Dan jika Anda suka, silakan di-like dan di-share ke berbagai media sosial Anda. Baik sahabat YouTube, di sini saya akan melanjutkan kabar gembira mengenai ada penambahan KPM anggota baru PKH dan KPM anggota baru BPNT. Jadi Kementerian Sosial sekarang ini telah menambahkan beberapa KPM PKH dan KPM BPNT. Sehingga di penambahan ini alhamdulillah ada beberapa masyarakat yang bisa menikmati bantuan PKH maupun bantuan BPNT. Nah, apakah Anda termasuk juga di dalamnya? Nah, baik simak video ini sampai habis. Jadi, YouTube sekalian, di sini pendamping PKH itu sudah diberikan surat dari Kementerian Sosial yakni tentang nama-nama anggota PKH baru. Nah, kebetulan saya adalah pendamping PKH di Kabupaten Banyuwangi. Di Kabupaten Banyuwangi tersebut itu sudah diturunkan sebanyak 1059 calon KPM PKH. Ini maksudnya adalah tambahan baru anggota PKH. Nah, 1059 ini dibagi satu kabupaten, yakni per kecamatan itu tidak sama dapatnya. Ada yang mendapatkan 50 orang, ada yang mendapatkan 70 orang. Intinya setiap kecamatan itu tidak sama. Nah, kebetulan saya di Kecamatan Glemor itu juga alhamdulillah mendapatkan kuota anggota PKH baru. Dan yang nama-namanya itu sudah disebutkan, sudah dikirim dari Kementerian Pusat. Jadi pendamping itu tidak bisa memasukkan anggota baru ke PKH, namun bisa mencoret saja. Jadi perlu diingat ya, pendamping tidak bisa memasukkan anggota baru, tapi hanya bisa mencoretnya saja. Manakala anggota PKH tersebut sudah mampu, sudah sejahtera, itu PKH bisa berwenang untuk menghapus dari keanggotaan PKH-nya. Atau lagi manakala ada KPM PKH yang sudah tidak mempunyai komponen seperti anak sekolah atau lansia atau balita atau ibu hamil kok tidak mempunyai komponen-komponen lagi, maka anggota pendamping PKH, maksudnya SDM PKH itu bisa mencoret dari keanggotaan PKH-nya.
Akan tetapi SDM PKH atau pendamping PKH tidak bisa memasukkan anggota baru ke dalam PKH-nya. Jadi, manakala Anda melaporkan kepada pendamping PKH, tolong Mas, Mbak, ini ada warga miskin, tolong dimasukkan ke PKH, atau tolong orang tua saya dimasukkan ke PKH atau ke BPNT. Nah, itu pendamping PKH tidak bisa karena tidak mempunyai wewenang untuk memasukkan kepada anggota PKH. Nah, dari mana asal data anggota PKH tersebut? Nah, patut Anda ketahui bahwasanya data anggota PKH tersebut itu data dari DTKS yang sudah dikelola oleh Kementerian Pusat, kemudian oleh Kementerian Pusat diberikan ke pendamping PKH-nya maupun ke pendamping BPNT, sehingga pendamping PKH terus mencari alamat tersebut atau alamat orang-orang yang baru tersebut, kemudian dipintai KK-KTP-nya, diverifikasi apakah orang tersebut layak atau tidak mendapatkan bantuan PKH. Apabila orang tersebut ditemui tidak layak, maka oleh pendamping PKH itu akan dicoret atau dikeluarkan. Semisal tidak mempunyai komponen anak sekolah, atau tidak mempunyai komponen balita, atau tidak mempunyai lansia, atau tidak mempunyai disabilitas, dan anak atau ibu hamil. Nah, maka meskipun keadaannya itu miskin, bisa dikatakan miskin, tapi karena PKH ini adalah bantuan bersyarat, yakni harus mempunyai komponen tadi. Kalau tidak mempunyai, maka dengan terpaksa harus dicoret dari anggota kepesertaan PKH-nya. Namun, apabila setelah divalidasi dan diverifikasi oleh SDM PKH, ternyata orang tersebut itu mempunyai komponen dari komponen 5 tadi, dan keadaannya juga layak mendapatkan bantuan PKH, maka orang tersebut bisa masuk pada anggota PKH. Jadi bisa dipahami ya, pendamping PKH tidak bisa memasukkan anggota baru ke dalam kepesertaan PKH. Namun pendamping PKH hanya bisa mencoret atau mengeluarkan dari keanggotaan PKH. Nah, terus bagaimana untuk mengetahui apakah Anda termasuk yang akan mendapatkan bantuan PKH? Maksudnya, apakah Anda juga termasuk nama-nama yang sudah dikeluarkan pemerintah sekarang ini, yang sekarang akan ada penambahan PKH baru? Nah, Anda bisa mengetahui dengan cara ketika nanti ada pendamping PKH menuju rumah Anda, kemudian menanyai KK dan KTP Anda, kemudian memverifikasi atau memvalidasi, nah itu artinya berarti Anda masuk calon KPM PKH. Manakala tidak ada pendamping yang menanyakannya, berarti Anda tidak termasuk calon penerima bantuan PKH. Nah, seperti itu ya. Jadi tidak mesti yang di cek bansos.go.id itu meskipun terdaftar sebagai anggota PKH, kok tidak pernah mendapatkan kartu ATM PKH, itu artinya berarti data Anda masih dulunya masuk dalam data orang tuanya yang mendapatkan bantuan PKH. Jadi masih terindikasi oleh data orang tua yang mendapatkan bantuan PKH, seperti itu ya. Jadi patut Anda ketahui, kalau ada pendamping PKH yang tiba-tiba datang ke rumah Anda dan memintai fotokopi KK KTP,
maka berarti Anda masuk dalam calon KPM PKH. Artinya kenapa kok masih calon? Karena masih butuh diverifikasi dan divalidasi apakah Anda layak untuk masuk dalam anggota penerima bantuan PKH. Apakah Anda juga mempunyai komponen yang ada di PKH. Manakala tidak mempunyai komponen dan tidak layak mendapatkan bantuan PKH, maka dengan terpaksa pendamping PKH harus mencoret Anda dari kepesertaan PKH. Begitu pula dengan bantuan BPNT yang sekarang sudah ditambahkan lagi anggotanya oleh Kementerian Sosial, di situ juga ditujukan sama halnya. Namun bantuan BPNT itu tidak mencakup komponen-komponen 5 tadi, artinya harus ada anak sekolah, harus ada balita, harus ada ibu hamil, lansia, disabilitas, nah seperti itu. Tapi kalau bantuan BPNT itu hanya pada kemiskinan, jadi kalau sudah warga itu atau dalam rumah tangga itu sudah dikatakan miskin, maka dia layak mendapatkan bantuan BPNT atau bantuan beras. Nah, itu saja penjelasan yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Anda semua. Dan bagi Anda yang belum subscribe channel ini, silakan di-subscribe, kemudian di-like dan di-share ke berbagai media sosial Anda. Saya menghimbau kepada Anda semua untuk terus cerdas dalam memilih informasi tentang bantuan sosial. Carilah informasi yang betul-betul dari lembaga pemerintah, Kementerian Sosial, dan langsung kepada jajarannya. Jangan langsung mempercayai berita-berita yang bukan dari jajaran Kementerian Sosial. Artinya pendamping PKH, pendamping TKSK, atau jajaran di Kementerian Sosial, itulah yang selalu memberikan informasi yang akurat dan tidak hoaks. Nah, itu saja dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.